Baku dapat ulang nenyong piano. Mudah-mudahan kita pe suara dapat dengar, soalnya agak ribut di sini. Ya, jadi kita mau bahas kita pe kerjaan sekarang. Kita mau bahas mulai dari kita masuknya bagaimana, dari mana, kita ngapain aja. Kong kita dapat berapa di sini? Dapat doi berapa dong? Oke, kita langsung mulai dari yang pertama ya. Yang pertama kita masuk dari mana? Jadi kita ini daftar cari-cari dari waktu itu kalau nggak salah Seek deh. Ada aplikasi namanya Seek. Ini adalah salah satu aplikasi terbesar di Australia yang dipakai kalau ngoni mau cari job gitu. Kita apply di situ dan diterima. Kita apply-nya tidak langsung melalui DP company, DP perusahaan, tapi dari agency atau rekrutmen gitu. Jadi ada salah satu rekrutmen, dia cari orang, kita apply di situ dan kita diterima. Kita waktu itu cukup beruntung karena kita dipanggil interview. Kita lupa hari apa ya waktu itu, hari Senin deh kalau nggak salah. Misalnya kita lupa jam tepatnya jam berapa, tapi misalnya jam 9 pagi lah ya. Itu antara jam 9 atau jam 10. Misalnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi di interview. Itu interviewnya di situ ada 4-5 orang. Mungkin berlangsung cuma sekitar 15-20 menit. Habis itu langsung ditanya mau start kapan gitu, bisanya kapan. Terus kita bilang immediately, bisa secepatnya, ASAP. Terus dia bilang bisa mulai siang ini nggak? Kita langsung bilang ya bisa lah. Dan ya kita langsung mulai di hari yang sama. Kita di hari yang sama dengan kita interview. Ya udah akhirnya mulai kerja. Nah, kerjanya ngapain aja? Kerjanya ini ada beberapa task, ada beberapa tugas gitu. Ini cukup luas tempatnya nih, kita kasih lihat ya. Itu sampai ujung sana, luas, dan ada beberapa jatuh lagi. Tunggu ya, tapi minum jatuh. Dan ada beberapa tugas seperti yang kita sudah bilang tadi. Tergantung karena ditempatkan di area mana. Ntar ambil dulu. Nah, terus tugasnya yang utama adalah ini mesti ambil barang di kita saya tunjuk, kebetulan ada DP contoh. Mau dapat lihat nggak itu box yang tinggi ya, yang ini. Nah, itu barangnya ngoni ambil, kok ngoni taruh di namanya belt atau conveyor yang DP di sebelah conveyor, betul nggak ya? Kalau ngoni nggak tahu bagaimana, mungkin kalau ngoni pernah ke bandara kan ngoni mau ambil koper, jalan tuh DP belt. Nah, begitu gitu. Jadi ambil barangnya taruh di belt atau conveyor itu. Terus ada lagi loading dan unloading di truk gitu. Kalau loading di truk ya berarti kasih masuk barang ke dalam truk. Kasih masuk barangnya itu ngoni mesti susun rapi. Sebenarnya nggak usah rapi-rapi amat sih. Yang penting tertata lah. Biar apa? Karena kalau ngoni cuma kasih ruju begitu, ya dia space cepat penuh gitu. Makanya harus ditata biar space-nya bisa muat barang banyak. Kalau unloading ya kasih keluar barang dari dalam truk. Terus apa lah ya? Prepping. Nah, biasanya orang nanti akan diminta untuk prepping. Kita kasih tunjuknya DP alat untuk prep. DP alat untuk prep ini. Ya, I'm remaking the video. Ya. Yeah. Ini DP alat untuk prep. Gitu, nanti ngoni mesti prep. Kebetulan ada contohnya semua di sini. Nanti jadi begitu. Gitu. Kadang-kadang tinggi, jadi ngoni mesti prep bye-bye, mesti kancang. By the way, ini ada tamang kerja. Terus itu wrapping dan cutting. Nah, cutting itu biasanya jadi itu barang yang
mau saya pindah itu biasanya dibungkus di plastik dulu. Dibungkus dalam plastik. Kayak itu kan ada tuh yang dibungkus di plastik tuh, yang ini nih. Nah, ini kan dibungkus di plastik, itu orang mesti cut. Terus ya udah kasih sendiri dong di plastik begitu. Nah, plastik itu nantinya dikumpulin jadi satu, terus mau dikompres. Dikompres pakai kompresor gitu. Jadi biar padat. Baru nggak tahu dorang mau buang atau dorang mau daur ulang, nggak tahu. Oh, sortir barang. Nah, sortir barang ini berarti ya sesuai dengan namanya, orang harus menempatkan barang ini sesuai dengan DP area atau nomor gitu. Kayak gimana ya? Coba kita lihat, ini kebetulan ada barangnya lagi. Ini memang kita kayaknya ditakdirkan untuk buat video malam ini. Nah, ini lihat. Ini barang ini ada DP nomor tuh 27. Dapat lihat nggak? Dapat lihat ya harusnya. 27 Griff itu Griffith. Berarti orang mesti taruh barang itu di pallet. Pallet itu yang begini, yang forklift angka itu namanya pallet yang di bawah, atau di cage. Nah, ini namanya cage. Begitu. Jadi orang harus tahu itu areanya di mana. Orang harus taruh di tempat itu. Sama lah kayak misalnya buat ngonipe bayangan ya. Misalnya di Indonesia ada perusahaan begini, kan barang yang mau ke Jakarta nggak mungkin ngoni taruh di Tampa Bogor toh gitu. Begitu juga barang yang mau ke mana, ke Palu, nggak mungkin ngoni taruh di Banjarmasin gitu. Jadi harus tepat supaya ya itu barang itu pergi ke area atau daerah yang tepat gitu. Nanti barangnya biasanya itu ini kan ada beberapa lane. Nah, nanti biasanya barangnya turun dari situ karena itu kan tadi ada barcode. Nanti ada DP mesin begitulah. Nanti dia jadi habis tuh barang turun dari breakdown, itu namanya breakdown yang kasih turun barang itu nanti dia jalan dapat mesin terus di scan. Nah, nanti ketahuan itu barang itu ke daerah mana. Nah, ini masing-masing jalur ini ada daerahnya masing-masing begitu. Cuma sebagai freight sorter orang mesti harus tetap dia gitu. Jadi nggak bisa orang misalnya itu daerah buat Jakarta terus orang langsung taruh semuanya di Jakarta, nggak bisa. Jadi orang tetap mesti lihat angkanya. Karena kadang barang dari Jakarta, barang jalurnya Jakarta, barang yang masuk barang Bogor gitu. Jadi orang mesti jeli juga, mesti teliti gitu. Mari itu perumpamaan ya. Nggak mungkin kan di sini ada Jakarta Bogor. Hai Chin. Udah sih kayaknya itu aja. Ini bukan kita pekerjaan, tapi seperti yang Ngoni udah lihat tadi ada forklift. Nah, di sini juga Ngoni bisa di hire sebagai forklift. Di hire sebagai forklift jadi alatnya dong. Di hire sebagai forklift driver gitu. Dan biasanya gaji forklift driver itu lebih tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal gaji, kita bahas nih. Gue dapat berapa di sini? Jadi kita pendapatan di sini itu dihitungnya per jam. Per jam itu kita dapat 335.000 apa? Kalau nggak salah. Nah, tapi itu belum kena pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya 15%. Taruhlah 340.000. Dikurangin 15% itu kira-kira sekitar 290 sampai 300.000 per jamnya. Biar gampang kita hitung 300.000 aja lah ya. Jadi gue per jam dapat bersih 300.000. Nah, biasanya gue kerja di sini itu 6, 7, kadang 8 jam gitu. Jadi ya tinggal dikali aja.
Kalau kerja 6 jam berarti gue dapat bersih 300.000 dikali 6 1,8. Kalau kerja 8 jam ya tinggal ditambah gitu. Di sini juga ada sistem overtime. Kalau kalian lebih dari 8 jam itu gaji kalian bukan 330.000 atau 340.000 lagi, tapi naik jadi 400.000 gitu. Karena ya nggak tahu ya, mungkin sistem ini mungkin ada di Indonesia juga ya. Karena mungkin dihitungnya yang Ngoni kerja melebihi dari jam yang seharusnya. Biasanya kita seminggu itu dapat nggak nentu. Biasanya 30 sampai 39 jam. Kita sih belum pernah dapat 40 jam ya. Nah, karena kita di hire sebagai casual itu artinya ya itu kalau dijabarkan bisa banyak. Tapi mainly yang utamanya kalau casual itu kalian dibayar sesuai dengan jam kalian kerja. Beda dengan full time. Kalau full time itu kalian digaji 40 jam per week. 40 jam per minggu. Berarti satu harinya kerja 8 jam selama 5 hari. Gitu. Jadi kalau full time kalian kerja 20 jam, 30 jam, digajinya tetap 40 jam. Gitu. Kalau gua casual, jadi ya digaji sesuai dengan jam kerja. Kalau nggak masuk ya udah gitu. Kalau sakit ya udah gitu. Dan ya jam kerjanya itu tergantung seberapa busy atau seberapa sibuk bisnisnya gitu. Kebetulan banget hari ini tuh lagi sibuk banget. Makanya lu lihat itu tuh barang di mana-mana itu harusnya udah diangkat-angkatin nih. Biasanya jam segini, ini jam berapa nih? Gue nggak bisa lihat jam lagi. Ya, nggak pakai jam gue baru rusak. Mungkin jam 9.30-an kali ya. Harusnya ini udah bersih, udah kosong gitu. Oh, nah, job tambahan, bukan job sih. Maksudnya tugas tambahan lah. Biasanya setelah ini udah diangkat, kita diminta untuk ngebersihin gitu. Ngebersihinnya pakai sapu gitu. Cuma ini sebenarnya optional sih. Kalian nggak mau bersihin juga nggak apa-apa gitu. Toh nanti pada akhirnya ada orang lain yang akan bersihin. Cuma kalau gua kadang-kadang gue suka inisiatif bersihin sendiri. Gue suka kebersihan, bahasanya nggak, but ya for real, gue suka bersih tuh, gue suka gitu. It's one thing, tapi kenapa gue mau ngebersihin itu nambah-nambah jamnya dikit gitu. Lumayan kan, nambah 15 menit, 20 menit, nah itu akan dihitung sebagai jam kerja lu gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja. Biasanya sebelum masuk kalian itu clock in dulu, absen. Dan kalau udah mau pulang ya absen lagi, absen keluar. Dari situ lah bisa ketahuan jamnya. Ya sama lah sebenarnya kayak sistem fingerprint. Itulah kira-kira kita pekerjaan di sini. Dan mungkin di warehouse atau di perusahaan logistik lain juga sama. Kita lupa jelaskan Kang ini perusahaan apa dan lain-lain. Tadi di awal, harusnya di awal Mar, nggak apa-apa, di akhir kita jelaskan sedikit Jo. Ya ini perusahaan logistik, mungkin Ngoni kalau di sana bayangannya kayak JNE, Lion Parcel. Cuma kan kalau JNE dia yang surat juga gitu. Ini lebih ke barang-barang yang size-nya agak besar. Kalau ada yang kalian kepo, ada yang mau kalian tanyain, komen aja di bawah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu ya. Pigi. Gimana sih? Salah. See you in the next video, Pigi ya.